Model-model evaluasi kebijakan. Sebenarnya model-model evaluasi kebijakan itu ada banyak banget, tapi di sini aku bakal jelasin dua, yaitu yang pertama menurut Thomas Cook and Frank Shelley, yang kedua menurut Ernest R. House. Menurut Cook and Shelley, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya memiliki nilai, maka hasil tersebut memberikan sumbangan terhadap tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan program atau kebijakan telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna. Dalam hal ini, masalah-masalah kebijakan diatasi. Dalam perspektif ini, fokus utama evaluasi bukan pada penilaian faktor-faktor yang menyebabkan sebuah kebijakan itu lahir, what causes policy, melainkan pada penelaahan manfaat dan dampak yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Dengan demikian, analisis dampak kebijakan, policy impact analysis, itu artinya melihat hasil nyata dari suatu kebijakan di lapangan. Jadi, evaluasi dipakai untuk menilai apakah kebijakan benar-benar manfaat bagi masyarakat banyak. Dalam model ini, ada beberapa indikator penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah desain evaluasi. Kita dapat menggunakan desain eksperimen semu, yaitu membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan pretest. Kemudian, membandingkan antar kelompok untuk melihat perubahan yang terjadi akibat kebijakan. Dalam kontekstualitas kebijakan ini, desain menekankan bahwa tidak terdapat satu model evaluasi yang berlaku universal, one size fits all. Sehingga desain evaluasi harus disesuaikan dengan karakteristik program, lingkungan kebijakan, serta kondisi empiris yang melingkupinya. Indikator kedua, fokus analisis dampak. Berfokus pada penilaian terhadap konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan dalam kondisi dunia nyata sebagai akibat dari dampak implementasi kebijakan tersebut. Selanjutnya, measurement of consequences. Menekankan pentingnya pengukuran secara sistematis dan empiris terhadap hasil atau efek kebijakan guna memperoleh informasi yang objektif. Kemudian, what policy causes. Jadi, evaluasi diarahkan pada analisis mengenai apa yang dihasilkan oleh kebijakan, bukan pada faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut muncul. Selanjutnya, goal attainment, yaitu menilai sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ketiga, pendekatan multiplisit. Dalam evaluasi berarti kita menggunakan berbagai indikator dan alat ukur serta teknik agar bisa menangkap kompleksitas kebijakan secara lebih menyeluruh. Data yang digunakan juga harus dikombinasikan dari berbagai sumber dan metode atau yang disebut dengan triangulasi, supaya hasil evaluasinya lebih valid. Hal ini penting kita lakukan karena kebijakan bersifat kompleks, jadi harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan saja. Keempat, proses dan kegunaan evaluasi. Menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder, jadi berbagai pihak dilibatkan untuk menentukan fokus dan pertanyaan evaluasi sehingga hasilnya akan lebih relevan. Kemudian evaluasi digunakan untuk mengetahui nilai dan manfaat kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ke depan. Nah, model evaluasi ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mampu mengukur dampak kebijakan secara nyata atau policy impact, jadi kita dapat melihat langsung perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, mampu menganalisis sebab akibat melalui pendekatan kuasi eksperimen, jadi dampak kebijakan masih bisa ditelusuri meskipun tidak menggunakan eksperimen penuh. Ketiga, bersifat fleksibel dan kontekstual, karena desain evaluasi ini bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan dan karakteristik kebijakan. Keempat, melibatkan stakeholder. Jadi, evaluasi kebijakan hasilnya akan lebih akurat dan mudah diterima oleh masyarakat. Yang kelima adalah menggunakan pendekatan multiplisit, yaitu menggabungkan berbagai metode, sumber data, indikator, jadi hasil evaluasi akan lebih komprehensif dan akurat. Selain keunggulan, faktor ini juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, tidak menggunakan randomisasi atau potensi bias. Dalam evaluasi ini, penentuan kelompok yang dibandingkan tidak dilakukan secara acak. Akhirnya, lahirnya bias. Misalnya, kelompok yang dibandingkan sejak awal memang sudah berbeda, jadi hasil evaluasi kurang akurat karena bukan murni akibat kebijakan. Kedua, sulit menentukan sebab akibat yang murni. Kita tidak bisa 100% percaya bahwa perubahan yang terjadi akibat kebijakan bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ketiga, dampak kebijakan seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sosial, lingkungan, ekonomi yang berada di luar kendali evaluator, sehingga menyulitkan mengisolasi pengaruh kebijakan yang murni. Keempat, evaluasi dampak memerlukan data sebelum sesudah kebijakan serta data pembanding.
Keterbatasan data dapat menyebabkan mengurangi akurasi hasil evaluasi. Contoh studi atau kasus yang dapat dianalisis menggunakan model ini. Sebenarnya model ini menitikberatkan pada pengukuran konsekuensi kebijakan dalam kondisi nyata, khususnya untuk melihat apakah kebijakan yang dilakukan benar-benar memberikan perubahan yang signifikan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan, serta menggunakan kelompok pembanding untuk mendapatkan hasil evaluasi yang lebih objektif. Nah, misalnya itu contoh kebijakannya adalah normalisasi sungai dan berbagai program lain untuk menangani banjir di wilayah yang rawan banjir. Jadi evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat kejadian banjir sebelum dan sesudah program-program ini. Selain itu, dapat pula dibandingkan dengan wilayah lain yang tidak mendapatkan intervensi serupa. Apabila terjadi perubahan intensitas dan juga frekuensi banjir pada wilayah yang mendapatkan program, maka kebijakan dapat dikatakan efektif, dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika tidak terdapat perubahan, maka kebijakan dapat dikatakan belum memberikan dampak yang optimal dan perlu perbaikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke model evaluasi menurut Ernest R. House. Ernest R. House mengemukakan bahwa evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pendekatan tunggal, melainkan perlu berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan, konteks, dan juga karakteristik kebijakan yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, Ernest mengembangkan suatu taksonomi evaluasi yang mengelompokkan pendekatan evaluasi menjadi 8 model. Nah, setiap modelnya memiliki fokus dan indikator yang berbeda. Jadi, keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat dilihat hanya dengan satu sisi saja, melainkan evaluasi kebijakan bersifat fleksibel dan kontekstual. Artinya, model yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Indikator model menurut Ernest R. House pada tahun 1980. Pertama, model sistem. Model ini menggunakan efisiensi sebagai indikator utama untuk mengukur kebijakan. Kedua, model perilaku. Model ini menggunakan produktivitas dan akuntabilitas sebagai fokus utama untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Ketiga, model formulasi keputusan. Model ini menggunakan keefektifan dan keterjagaan kualitas dalam mengukur kebijakan. Model keempat, model tujuan bebas atau goal free. Indikator utamanya adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. 5. Model kritisan seni. Menggunakan indikator standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat dalam mengukur keberhasilan kebijakan. 6. Model review profesional. Menggunakan indikator penerimaan profesional dalam mengukur keberhasilan kebijakan. 7. Model kuasi legal. Model ini menggunakan indikator utama resolusi atau kebulatan pendapat dalam mengukur keberhasilan kebijakan. Dan yang terakhir, model ke-8 adalah model studi kasus. Model ini menggunakan indikator utama pemahaman diservitas dalam mengukur keberhasilan kebijakan. Model evaluasi Ernest memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, multimodel atau beragam pendekatan. Karena menyediakan 8 model evaluasi yang berbeda, ini memberikan fleksibilitas bagi evaluator untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik kebijakan. Kedua, bersifat multidimensional. Karena evaluasi tidak hanya melihat satu indikator, tetapi mencakup berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas, sehingga manfaat sosial, sehingga hasilnya lebih komprehensif. Ketiga, bersifat fleksibel atau kontekstual, karena tidak memaksakan satu pendekatan untuk semua kebijakan, melainkan menyesuaikan dengan kondisi, tujuan, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi. Keempat, mempermudah analisis kebijakan. Karena pengelompokan model membantu menyederhanakan kompleksitas kebijakan publik dan memudahkan dalam menentukan fokus evaluasi. Kelima, relevan untuk berbagai jenis kebijakan, baik yang bersifat teknis, sosial, maupun administratif, hingga bisa diterapkan di berbagai sektor. Selain keunggulan, model ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, kompleksitas yang tinggi. Karena adanya 8 model evaluasi dalam satu kerangka, membuat pemilihan pendekatan jadi lebih sulit bagi evaluator. Kedua, tidak ada standar tunggal evaluasi.
Karena setiap model punya indikator berbeda, sehingga hasil evaluasi sulit dibandingkan secara konsisten. Ketiga, berpotensi subjektif, terutama pada model seperti art criticism dan review profesional yang bergantung pada penilaian individu. Keempat, sulit dioperasionalkan secara teknis, karena beberapa model bersifat kualitatif dan interpretatif, sehingga membutuhkan kemampuan analitis yang tinggi. Dan yang kelima, membutuhkan banyak sumber daya, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga, terutama jika evaluasi dilakukan secara komprehensif. Nah, salah satu contoh studi atau kasus yang cocok dianalisis menggunakan model ini, sebelumnya model ini sangat cocok untuk kebijakan yang bersifat kompleks, banyak aktor, berdampak luas, dan butuh multi perspektif. Nah, evaluasi kebijakan menurut Ernest ini sebenarnya relevan pada kebijakan yang memiliki banyak dimensi atau melibatkan berbagai kepentingan. Model ini memungkinkan evaluasi kebijakan menggunakan berbagai pendekatan yang ingin diuji. Nah, salah satu contoh kebijakannya itu MBG misal. Program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, misalnya seperti pelajar dan kelompok rentan. Dari sisi model sistem, evaluasi dapat dilakukan dengan menilai efisiensi penggunaan anggaran yang cukup besar dalam program tersebut. Nah, dari perspektif model perilaku, evaluasi dapat melihat produktivitas dan akuntabilitas pelaksana program di lapangan, termasuk distribusi dan pengelolaan makanan. Selanjutnya, melalui model formulasi keputusan, kebijakan ini dapat dinilai dari efektivitasnya dalam menurunkan angka stunting atau meningkatkan gizi masyarakat. Sementara itu, model tujuan bebas atau goal free, evaluasi dapat berfokus pada manfaat sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan dan akses pangan. Selain itu, model review profesional dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan ini dinilai oleh para ahli gizi dan kesehatan, sedangkan model studi kasus memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai implementasi program di berbagai daerah. Dengan ini, model berdasarkan pendekatan Ernest sangat cocok digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang memiliki cakupan yang luas, melibatkan banyak aktor, serta memerlukan analisis dari berbagai perspektif secara stimulan. Nah, teman-teman, itu dia 2 contoh model evaluasi kebijakan. Kesimpulannya, untuk model Cook dan juga Shirley ini sebenarnya lebih berfokus pada policy impact dengan pendekatan kuasi eksperimental. Jadi lebih menekankan pada pengukuran dampak nyata kebijakan secara empiris. Nah, sedangkan menurut si Ernest, evaluasi ini menggunakan berbagai banyak model, multimodel, dan juga multidimensional, sehingga evaluasi bisa dilakukan dari berbagai jenis sudut pandang yang disesuaikan dengan konteks kebijakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.